Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur di tahun ini kita sudah menjelang menyambut Paskah, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kiranya setiap rangkaian ibadah yang diselenggarakan setiap tahun bukanlah sebuah rutinitas biasa, tetapi selalu ada pesan yang kemudian tertanam di dalam hati kita dan kemudian menjadi panduan kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kami, ada anugerah, kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan sukacita. Tuhan berkati untuk Sobat The Messenger di dalam merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sungguh Roh Kudus yang memberikan pencerahan pertolongan kepada kami semua, mengajar kepada kami semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat ke-34 hingga ke-38. Injil Markus pasal ke-8 ayat ke-34 hingga ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema merenungan kita pada pagi hari ini adalah menang meski kehilangan. Menang meski kehilangan. Bapak Ibu, saudara, Sobat The Messenger, di dalam permainan kartu domino, seorang pemenang adalah ia yang dapat menghabiskan kartunya terlebih dahulu, yang kehilangan kartunya terlebih dahulu. Jadi justru kemenangan itu akan didapat di dalam permainan domino apabila seseorang itu kehilangan kartu terlebih dahulu, menghabiskan kartu terlebih dahulu. Ini menarik karena dia harus membuang kartu-kartunya untuk supaya menang. Di dalam banyak pertandingan olahraga ataupun permainan, biasanya seorang yang menang adalah orang yang mendapatkan poin terbanyak, mendapatkan segala sesuatu dan permainan itu yang terbanyak. Yang mengumpulkan yang terbanyaklah yang akan menang. Tetapi dalam permainan domino, justru orang yang membuang kartu, memberikan kartunya, kehilangan kartunya,
menghabiskan kartunya, dialah yang menjadi pemenang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dunia kita sekarang mengajarkan kepada kita kebahagiaan itu ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki. Seberapa banyak kekayaan yang engkau miliki. Seberapa banyak harta yang engkau dapat. Seberapa besar kekuasaan yang engkau miliki. Seberapa tinggi jabatan yang engkau tempati. Dunia mengajarkan supaya bahagia, kamu mendapatkan semuanya. Memperoleh semua isi dunia ini. Itulah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Maka tidak mengherankan ada banyak orang berjuang sedemikian rupa untuk memperoleh, untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan. Dan dia yang disebut orang yang menang, orang yang sukses, orang yang berhasil. Tetapi di dalam hal rohani, di dalam relasi kita dengan Allah, Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita oleh firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Engkau harus kehilangan, melepaskan apa yang menjadi milikmu dan menyerahkannya kepada Yesus Kristus, memberikan dirimu kepada Yesus Kristus, dan kamu akan memperoleh keselamatan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus Kristus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang siapa orang yang mau mengikut aku. Maka ada 3 syarat yang harus dia lakukan. 3 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bahwa kita tidak mengakui hak atas diri kita sendiri. Paulus secara jelas mengatakan kepada jemaat di Galatia, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang kemudian sudah menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, dikatakan, aku hidup, melainkan bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bukan aku, melainkan Kristuslah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Ini artinya kita kehilangan, karena kita menyerahkan segala kehendak kita, pikiran kita, emosi kita kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan kita harus memikul salib. Memikul salib itu terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, kehilangan kehormatan, kehilangan kekayaan, kehilangan segala sesuatu ketika kita memilih untuk mengikut Yesus Kristus, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam dunia ini sebagai murid-murid Kristus, ada sebagian orang ketika dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diusir dari keluarganya. Dia ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Dia dilarang untuk beribadah di rumahnya.
dia kehilangan keluarga, kehilangan reputasi, kehilangan kehormatan ketika memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, yaitu mengikut Tuhan, yaitu memilih untuk melakukan segala perintah dan ajaran Tuhan. Kita hidup di dalam kedagingan kita. Kecenderungan kita adalah berbuat apa yang mendukakan hati Tuhan, melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan seringkali kita tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Meski kita sudah tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan oleh Tuhan yang sempurna, tapi acap kali kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Kedagingan, keakuan itu masih melekat. Tetapi ketika kita melepaskannya, maka kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, dan kita mau taat kepadanya. Yesus menegaskan kepada kita semua, apa gunanya seseorang mempunyai seluruh isi dunia ini, mendapatkan seluruh isi dunia ini, mengumpulkan seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya, dia binasa akibat dosa. Dengan apa dia akan mendapatkan gantinya? Semua itu adalah sia-sia. Tetapi ketika kamu memberikan dirimu kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau menyerahkan diri kita, mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan lama kita, datang kepada Yesus Kristus, maka ada kemenangan atas dosa, ada kemenangan atas maut. Yesus Kristus memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apa yang menjadi keinginan orang kaya itu? Apa yang jadi pengharapan oleh dunia ini? Di dalam Lukas 12 ayat 17 hingga 19 demikian dikatakan. Ada seorang kaya, tanyanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita diajar untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta materi sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita, agar kemudian seperti ayat ke-19, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak melarang Bapak Ibu, saudara-saudara bekerja dengan keras. Itu benar, itu baik.
Tetapi ketika fokus kita berubah, bahwa semua itu adalah hasil usahaku, hasil pekerjaanku, inilah hidupku, inilah milikku, inilah kepunyaanku, kita melupakan akan anugerah Tuhan. Dan di sanalah kebinasaan akan tiba. Ayat ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Sobat The Messenger, hari ini di dalam masa-masa memperingati Paskah, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ketika kita menaruh percaya iman kepada Yesus Kristus, itu berarti kita menyerahkan semua kehidupan kita, termasuk harta, kekayaan yang kita peroleh, kepandaian kita, kuasa kita, jabatan kita, kepada kehendak Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan agenda kita sendiri. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita kehilangan kendali atas kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan mengendalikan hidup kita. Kita akan menang atas maut. Kita akan menang atas berbagai perkara dalam kehidupan kita, meski kita kehilangan. Karena Yesus Kristus, dialah yang akan pimpin langkah hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali di dalam tahun-tahun yang kita jalani, terlebih dalam masa pandemi seperti ini. Kita mungkin banyak kehilangan anggota keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan harta, kehilangan kesempatan untuk maju, untuk berhasil, untuk sukses. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang memimpin, memelihara kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun, mengajar kehidupan kita. Paulus mengatakan kita adalah lebih daripada seorang pemenang. Kita adalah menang dalam kehidupan kita, jikalau Tuhan ada, pimpin, tuntun langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ketika kami menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mengendalikan sepenuhnya hidup kami, tetapi mohon Tuhan yang tuntun langkah hidup kami. Kami adalah pemenang di dalam dunia ini. Berkati Sobat The Messenger, kami semua, dan segenap anggota keluarga kami ya Tuhan.
Engkau yang memberikan pertolongan di tengah dunia, yang mengajarkan kepada kami untuk memperoleh segala sesuatu, untuk menjadi bahagia, hidup nyaman, hidup aman, hidup tenang, dengan segala sesuatu yang kami miliki, baik harta, kekayaan, kuasa, dan jabatan. Tapi sungguh kami boleh diingatkan kembali, Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhanlah yang pimpin langkah hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur, karena setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kami menang atas kuasa maut. Kami menang atas kuasa kematian. Biarkan iman kami terus makin hari makin bertumbuh, makin kuat. Terlebih di dalam kami menyambut Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kami sungguh dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur karena karya Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan usaha kami, terlebih pelayanan yang akan kami lakukan esok hari Jumat hingga hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kami semua, apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam menyelenggarakan setiap ibadah, baik secara online ataupun onsite, semua dapat berjalan dengan baik dan memberkati setiap Jumat semakin setia kepada Yesus Kristus di tengah masa pandemi yang tidak mudah kami hadapi ini. Tapi sungguh kami percaya Tuhan Yesus yang peliharakan kami semua. Berkati bangsa dan negara kami. Kami dapat bebas beribadah. Tuhan yang memberikan stabilitas, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga hari demi hari, gereja-gereja Tuhan, murid-murid Kristus, terus dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa ada dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika hidup kita serahkan kepada Yesus Kristus, Dia akan bertindak memelihara kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik nafas kehidupan kita. Karena itu, janganlah menjadi khawatir. Kita akan menang atas maut, menang atas segala perkara dalam kehidupan ini, meski kita kehilangan. Karena Yesus Kristus Gembala kita yang hidup, senantiasa pimpin langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.